Hidup adalah perjuangan, ma'asal muslimin. Dan nikmatul hayat, nikmat kehidupan adalah min a'badi ni'amillahi ala ibadihi, adalah nikmat yang teragung, yang terbesar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Laulal hayat, kalau bukan kehidupan, kalau bukan kenikmat hidup, niscaya kita tidak bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk sama-sama mengabdikan diri kita kepada Rabb kita. Kalau bukan karena nikmat kehidupan, ma'asal muslimin rahimani rahimakumullah, niscaya kita bukanlah siapa-siapa. Kita tidak akan bisa menjadi orang yang hebat di mata dunia, tentunya insyaallah di mata Allah Ta'ala, kecuali karena adanya nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat hidup, nikmatul hayat. Bahkan ma'asal muslimin, tanpa nikmat hidup mustahil kita dapat menikmati kelak nikmat yang terbesar, yakni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah siapkan bagi hamba-hambanya. Padahal nikmatul jannah, nikmat surga adalah gambaran daripada kehidupan. Nikmat yang paling besar, yang paling agung yang Allah berikan kepada hamba-hambanya kelak adalah di surga. Tetapi bagi siapa? Bagi orang-orang yang mendapati nikmat dunia, nikmat kehidupan dunia ini, dan mampu menjalankannya dengan kebaikan, dengan taat kepada Allah, beriktibar dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan sisi lain, nikmatul hayat, nikmat kehidupan sesungguhnya adalah proses, dari proses ke proses, dari kehidupan satu kepada kehidupan yang lainnya, dari kehidupan alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barzah sebagai alam transit sebelum menuju akhirat, dan yang terakhir adalah alam akhirat. Itulah kehidupan yang sesungguhnya. Maka kehidupan sesungguhnya adalah perubahan yang merupakan perjuangan dari seorang hamba untuk menjadikan hidupnya menjadi lebih baik, hidupnya menjadi kehidupan yang menjadi puncak daripada seluruh tujuan hidup manusia, yakni ridha Allah dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kehidupan yang lebih baik dari proses ke proses itu disebut dengan perjuangan. Maka perjuangan, ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, syarat bagi setiap manusia untuk menjadikan dirinya lebih baik, yang terbaik di sisi manusia, tentunya terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah Allah sangat menghargai setiap perjuangan yang dilakukan oleh hambanya. Allah memberikan ganjaran, pahala, keutamaan fid dunya wal akhirah. Bahkan Allah berjanji dalam Al-Quran menjadikan setiap mujahadah, perjuangan yang sungguh-sungguh lillah yang dilakukan mencari ridha Allah, Allah menjadikan sebab akan mendapatkan, dibukakan kepadanya pintu-pintu jalan hidayah. Allah Ta'ala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Allah mengatakan walladzina jahadu fina, orang-orang yang bersungguh-sungguh, yakni orang-orang yang berjuang fina, di jalanku, di jalan Allah, mencari ridha Allah, mencari mardhatillahi subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Lanahdiyannahum subulana, maka kami telah berjanji akan betul-betul membukakan kepada mereka subulana, jadi jalan-jalan kami, jalan-jalan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menyampaikan jalan-jalan tersebut kepada mardhatillahi subhanahu wa ta'ala. Jalan hidayah adalah jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang yang berjuang bersungguh-sungguh di jalannya dijamin diberikan jalan-jalan tersebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, lalu perjuangan tersebut wajib bagi setiap manusia. Lalu kenapa perjuangan itu dikatakan perjuangan? Hidup berlandaskan perjuangan, karena sesungguhnya hidup penuh dengan ujian dan cobaan. Maka sikap kita menghadapi ujian dan cobaan tersebut dikatakan perjuangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah telah mengatakan dalam Al-Quran, ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Subhanallah, apakah manusia dibiarkan begitu saja mengatakan kami telah beriman, padahal mereka belum diuji dengan ujian yang akan membedakan siapakah orang-orang yang betul beriman dan orang-orang yang hanya kadzib dalam keimanannya. Allah juga berfirman dalam Al-Quran, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladina khalu min qablikum. Apakah mereka manusia mengira an tadkhulul jannata, mereka dapat masuk surga,
padahal belum diuji dengan ujian yang pernah diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang datang sebelum mereka. Dari ayat ini, ma'asyiral muslimin, jelaslah bagi kita, hidup adalah perjuangan. Dikatakan perjuangan karena penuh dengan rintangan, yakni ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ujian adalah fitrah Allah, fitrah manusia yang Allah fitrahkan kepada manusia, adalah takdir Allah, ketentuan Allah yang Allah berikan kepada manusia. Untuk apa tujuannya? Untuk menguji di antara manusia, siapakah orang-orang yang beriman, yang siapakah orang yang mampu dalam kondisi apapun mampu beramal saleh, dan orang-orang yang tidak benar dalam keimanannya. Karena itulah Allah berfirman dalam Al-Quran, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah zat Allah Subhanahu wa taala yang khalaqal maut, yang telah menciptakan kehidupan, kematian dan juga kehidupan. Untuk apa tujuannya? Allah mengatakan liyabluwakum, untuk menguji siapakah di antara kalian ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kalian yang terbaik amalnya. Dalam proses kehidupan, dari proses ke proses, dikala ada kalanya manusia itu di bawah, ada kalanya manusia itu menjadi pemimpin, ada kalanya manusia berusaha sedemikian rupa tapi tidak jadi pemimpin. Itu proses yang Allah berikan. Untuk apa? Untuk menguji dalam kondisi yang seperti itu, dalam kondisi kecewa, dalam kondisi tidak senang, dalam kondisi di atas, amalan apa yang mereka lakukan. Apakah sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad ataupun tidak? Disitulah akan nampak keimanan seseorang itu. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk ujian Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirish shabirin." Allah mengatakan, wala nabluwannakum bisyai'in, kami benar-benar akan menguji manusia dengan apa? Dengan rasa ketakutan, dengan kelaparan, dengan kekurangan dari harta, jabatan, kematian, buah-buahan. Dan Allah mengatakan wabasyiris sabirin, tapi orang-orang yang mampu menghadapi ujian tersebut dengan pasrah, dengan rujuk, berinabah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melupakan Allah taala, tidak melupakan sunnah Nabi Muhammad. Allah mengatakan wabasyiris sabirin, beruntunglah orang-orang yang sabar tersebut. Maka setiap kita tanpa terkecuali akan menghadapi masa-masa ujian tersebut. Kadang ada rasa takut dipecat oleh bos, takut kelaparan, takut anak tidak bisa sekolah. Kekurangan itu menjadi sunnatullah ala ibadihi. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Ketika Allah menetapkan satu ketetapan sunnah Allah, maka Allah tidak akan berubah ketetapan tersebut pada manusia. Kemudian ma'asyiral muslimin, di antara ujian bagi manusia juga adalah terkadang manusia itu diuji dengan ujian berbentuk nikmat. Kalau orang diuji dengan bentuk bala, musibah, banyak orang yang sadar bahwa itu adalah ujian dari Allah. Tapi berapa banyak orang yang lalai, bahkan lupa bahwa nikmat itu juga bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala untuk menguji di antara sebagian manusia. Karena itulah ma'asyiral muslimin, saat manusia menjadi seorang pejabat itu amanah, tapi ingat itu juga ada ujian. Saat orang menjadi seorang menteri, menjadi presiden yang baru terpilih, mungkin dengan cara apapun, itu sesungguhnya amanah. Di pundaknya juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari, riwayat Muslim dan Ashabus Sunan, didatangi oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Pernah datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meminta dijadikan dia seorang pemangku amanah. Maka Nabi Muhammad SAW yang faham betul sahabatnya, orang yang soleh, orang yang ahlu agama, tapi tidak semua orang yang baik itu mampu menjadi pemimpin. Pemimpin itu dirinya ya, pemimpin rumah tangganya, tapi pemimpin dalam level yang besar negara, tidak semua orang mampu. Tidak semua orang punya kemampuan itu walaupun dipaksakan. Maka Abu Dzar dilihat oleh Rasulullah adalah orang dalam tipe yang itu, orang yang baik, orang yang berilmu, orang yang takwa, orang yang istiqomah, tapi tidak mampu untuk menjadi pemangku amanah. Maka Abu Dzar Al-Ghifari kata kepada Rasulullah, "Ya Abu Dzar, innaka dha'ifun." Dalam riwayat, "Innaka rajulun dha'ifun." Wahai Abu Dzar, engkau memang kuat dalam sisi yang lain, tapi engkau lemah jika Anda diberikan amanah yang besar, memegang amanah besar, memenah agama negara ini. Kemudian Rasulullah mengatakan dalam riwayat, "Al-imaratu," imarah itu, kepemimpinan itu, "innaha," sesungguhnya ianya nanti adalah hizzun wa nadamah yaumil qiyamah. Ianya adalah kehinaan dan
penyesalan kelak pada hari kiamat. Kata Rasulullah, imarah, kepemimpinan itu jabatan sebagai apapun dia, dari level yang terkecil sampai level yang terbesar, khalifah, presiden, perdana menteri, dan bawahannya. Rasulullah mengatakan, khizyun wa nadamah, ia adalah kehinaan dan penyesalan yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Kemudian Rasulullah mengatakan, illa man akhadha bihaqqiha, kecuali orang yang mengambil dengan haknya dengan benar, tanpa kecurangan, tanpa kedzaliman, dengan cara yang benar, tidak memaksakan diri dan kehendaknya. Itu baru syarat yang pertama. Yang kedua, wa adalladzi alaihi fiha, dan dia menjalankan tugas yang diberikan dalam amanah tersebut. Baru kekuasaan, pemangku amanah tidak akan menjadi hina dan terhina, dan tidak akan menyesal kelak pada hari kiamat. Bahkan sebaliknya, satu di antara 7 atau 8 golongan manusia dalam riwayat Bukhari yang akan perlindungan di bawah arsy Allah pada hari kiamat, yauma la dhilla illa dhilluhu, yang tidak ada perlindungan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, adalah al-imamul adil, adalah imam yang adil. Tapi kalau tidak, ianya akan menjadi sebab kehinaan dia dan penyesalan yang tidak bisa dihilangkan dengan apapun. Ma'asyiral muslimin, kan itulah kembali kepada maksud daripada khutbah hari ini. Maka kepemimpinan bagian daripada ujian. Begitupun sebaliknya, saat orang tidak menjadi pemimpin, itu pun bagian daripada ujian Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat bahwa ujian tidak akan diberikan oleh Allah kecuali bihasbi qadrihi, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Maka Allah telah berjanji, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah memberikan tanggung jawab kepada hamba-hambanya yang dia tidak mampu. Sehingga tanggung jawab dan ujian yang Allah berikan kepada manusia sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dan itulah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang sahabat pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Ahmad, hadis sahih. Ya Rasulullah, ayun nasi asadul bala. Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling besar ujiannya ya Rasul? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-anbiya'u summal ladina yalunhum summal ladina yalunhum. Dalam riwayat, fal amthalu fal amthal fal amthalu fal amthal. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, para rasul, tentunya pewaris para nabi dan rasul. Kemudian Rasulullah, kemudian siapa lagi? Yang di bawahnya, yang di bawahnya, yang di bawahnya. Dalam riwayat, al-ulama summa salihin. Karena ulama pewaris anbiya, derajatnya di bawah para nabi dan rasul. Di bawahnya para nabi siapa? Di bawahnya para ulama siapa? Orang-orang yang saleh, ubad alul ibadah, tapi bukan ulama. Kemudian Rasulullah mengatakan, fa in kana dinuhu salban istada bala'uhu. Jika seseorang imannya kuat, agamanya kuat, akidahnya kuat, maka ujiannya akan ditambah oleh Allah. Wa in kana fi dinhi riqatun atau linatun dalam riwayat, jika agamanya semakin merendah, semakin lemah, maka ujiannya pun semakin sesuai dengan kemampuannya. Apa tujuan ujian Allah berikan kepada manusia? Rasulullah mengatakan, fala yaqrahul bala bil abdi hatta yatruku wa yamsi alal ardi ma'ali khati'atan. Dan ujian tersebut terus akan diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya selagi dia masih hidup. Sampai kapan? Sampai dia berjalan di muka bumi dan tidak ada dosa satupun padanya. Berarti ujian selain meningkatkan derajat manusia di sisi Allah, ianya berfungsi menghapuskan dosa dan maksiat yang pernah dilakukan oleh seorang manusia. Maka menghadapi ujian tersebut, sikap kita itulah yang terpenting. Bukan takdir Allah yang Allah berikan kepada kita, bukan siapa kita, bukan siapa saya, apakah saya pemimpin, apakah saya ada di data, apakah saya orang miskin, orang kaya, bukan. Yang terpenting bukan itu takdir yang harus kita imani. Tapi sikap seorang hamba, sikap seorang manusia menghadapi takdir tersebut, menghadapi ujian tersebut, bagaimana? Semua ternyata sudah ada contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Ta'ala untuk tetap berjalan dalam koridor Allah, dalam jalan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam ujian apapun, seberat apapun, dan itu menjadi idaman setiap manusia. Wafaqana wa yakum, walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim ala habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi sallallahu alaihi wasallam.
Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seorang sahabat pernah mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di fase Mekah. Kita tahu semua fase Mekah, fase mujadahnya dalam Islam. Ketika Islam baru lahir, maka Mekahlah ujian yang terberat yang pernah ada, yang pernah dialami oleh kaum muslimin di awal-awal Islam. Sehingga mereka manusia terbaik. Orang yang beriman di fase Mekah berbeda derajatnya di sisi Allah ketika beriman di luar fase Mekah, terutama setelah hijrah. Dalam kondisi mereka sedikit, dalam kondisi mayoritas orang-orang lemah, sisi ekonominya lemah, segala hal mereka lemah. Mereka mendapat intimidasi, dikambing hitamkan, dizalimi, bahkan ada yang terbunuh. Sumayyah, wanita pertama, syahidah pertama dalam Islam, yang terbunuh karena mempertahankan imannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang sahabat datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Khabbab bin Arth radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, syakawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam najidu. Kami mengadukan apa yang kami dapati, tekanan dari orang-orang kafir yang dirasakan kepada kami. Kami dikambing hitamkan, kami disiksa, kami dikucilkan. Kami menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami mengatakan, ya Rasulullah, ala tastansiru lana ya Rasulullah, ala tad'u lana ila Allah ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kenapa Anda tidak minta tolong kepada Allah agar Allah membantu kita, menolong kita ya Rasul? Kenapa Anda tidak berdoa kepada Allah agar kami dapat dimenangkan dari orang-orang yang kafir tersebut? Bukankah agama ini adalah agama hak? Bukankah agama Islam adalah agama hak? Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wahai ma'asyiral muslimin, sesungguhnya telah datang umat sebelum kalian demi mempertahankan kebenaran yang mereka punya. Karena tidak selalu hak itu dimenangkan saat itu, walaupun akibatul taqwa, walaupun kemenangan itu pasti netaya di ending akhir cerita tersebut. Tapi di awal-awal kemenangan tidak harus dimiliki orang yang benar. Bahkan pernah datang orang-orang yang sebelum kalian, kata Nabi Muhammad SAW, di mana mereka mempertahankan iman dan Islamnya, dimasukkan dalam tanah separuh badannya, kemudian digergaji dari tengah kepalanya sampai ke dalam kedua pahanya. Bahkan ada yang disiksa dengan begitu mengerikan, yakni didatangkan sisir yang terbuat dari besi yang membara, sehingga terkelupaslah kulit sehingga menembus tulangnya. Tapi mereka tidak meninggalkan agama mereka. Subhanallah. Maka Rasulullah mengatakan, wallahi la yatimanna amrakum, wallahi demi Allah akan ada satu masa nanti di mana kalian akan disempurnakan impian kalian, agama kalian. Islam akan terbar kepada seluruh dunia. Sehingga akan datang suatu masa keamanan yang begitu luar biasa, sehingga ada orang yang bersafar dari San'a, wilayah kota Yaman, sampai ke Madinah, sampai ke Mekah dalam kondisi tidak takut dengan siapapun. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walakinnakum tasta'jilun, dalam riwayat walakinnakum qaumun tasta'jilun, tetapi kalian adalah orang yang tergesa-gesa. Pada hadis ini ma'asyiral muslimin ada pelajaran penting bahwa kebenaran penuh dengan ujian. Walaupun akhir daripada kebenaran, wal aqibatu lil muttaqin, adalah bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang yang beriman. Tapi untuk menguji siapakah orang yang ikhlas dalam perjuangan, siapakah orang yang jujur, yang benar Islamnya, atau yang pembohong, diuji dengan ujian. Tilkal ayyamu nudawwiluha bainan nas, kata Allah. Itulah hari-hari yang Allah putar, kadang di bawah, kadang di atas. Untuk apa? Liya'lamallahu alladziina aamanu minkum, kata Allah, untuk menguji siapakah di antara kalian orang-orang yang betul-betul beriman, wa yattakhidhu minkum syuhada, dan Allah memberikan kesempatan bagi orang-orang yang memati syahid. Maka kesusahan dan kesulitan itu ma'asyiral muslimin tujuannya dua, menguji iman dan memberikan kesempatan bagi kita siapa yang mau mati syahid. Apa itu syahid? Mengorbankan jiwa raga, bahkan siap menumpahkan darah, melayangkan nyawa demi mempertahankan perintah Allah, menegakkan sunnah Allah dan keadilan di muka bumi ini. Wafaqana wa iyyakum, semoga bermanfaat dan Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang mampu menjalankan perintah Allah dan istiqamah di akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin.